Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di iCast. Kali ini kita ada episode 6 ya kali ini. Balik lagi yang kita mulu nih. Ya. Mailojan terus. Tapi kali ini kita ada bintang tamu nih spesial banget. Ada dua orang. Satu orang jauh ya. Yang satu lagi orang Jawa. Satu lagi orang Jawa. Oke. Orang Semarang ya. Kenalan dulu. Kenalan dulu nih. Siapa nih? Dari mana nih? Dari yang ini nih, yang kayaknya mukanya paling bersinar, yang belakang Gordon. Yang belakang tirai. Mau bikin TikTok nih kayaknya nih. Gua nih. Oh iya, kayaknya buat TikTok nih. Oh, enggak. Dulu TikTok mah. Ramadan. Oh iya. Salah. Dengan siapa? Di mana? Boleh. Dengan perkenalkan nama gua Syed Sabik Abu Bakar a.k.a. Wira Sabik. Yoi, Wira Sabik. Dan yang satu lagi di mana nih, yang belakang kasur? Dan nama gue Muhammad Fatur Rahman Pulungan. Kalian biasa panggil Fatur aja sih. Di sini ini sebagai apa nih? Di film Safar. Sebenarnya di film Safar. Kita mau ngobrolin film Safar ya ini. Film Safar. Iya. Perjuangan buat film di Jordan. Iya. Oke. Tentang episode kali ini kan insya Allah kita akan ngomongin tentang pembuatan film Safar yang kita buat di Jordan pada tahun 2019 dulu ya. Iya, bener banget. Kita akan review mulai dari filmnya sampai pembuatan filmnya itu. Kesan-kesannya itu gimana aja gitu. Udah setelah idenya tuh muncul dari mana tuh? Nah, dulu nih, kayak orang belum tahu nih Fatur di film Safar sebagai apa Tur? Kenalin diri dulu. Oh, ya. Sebenarnya itu di saat film Safar itu, gua itu bukan jadi sebagai apa ya? Mungkin sebagai guide lebih tepatnya ya. Sebagai guide dan guide. Tuan rumah. Karena tuan rumah. Iya, tuan rumah ya. Lebih lama. Skenario gini. Gue saat itu udah lumayan agak beberapa bulan di Jordan. Dan alhamdulillah akhirnya teman-teman gue datang nih. Akhirnya datang buat ada temen gue sendirian di Jordan gitu kan. Ya akhirnya ada temen. Biar banget lo buat nemenin. Siapa juga yang mau nemenin lo? Alhamdulillah ada agak rame barbar sedikit lah di apartemen itu. Nah jadi nggak otomatis juga sih, jadi kayak gue ingin turut partisipasi, berkontribusi ke teman-teman, bantu mereka gimana nanti kalau mau syuting di luar. Oke, apa ya kalau dalam bahasa gimana Bik? Lu kan orang organisasi, apa ya? Bukan logistik sih, tapi tim pembantu lah. Tim kreatif. Koordinator. Jadi lu orang-orang belakang layar nih Tur. Orang belakang layar. Iya betul. Jadi kalau di filmnya masuknya apa ya? Akomodasi lah ya. Apa itu kalau pada saat proses syuting lah gitu. Iya. Apa mulai dari tentuin kita ya gitu lah. Tempat-tempatnya gitu ya, lokasi-lokasinya, waktunya. Gue kasih tahu tempat, rekomendasi tempat-tempat. Ya, guide tour kalau bahasa umumnya. Kalau lebih kayak tour guide betul. Udah berpengalaman. Kayak tour guide, udahlah itu. Bahasanya betul. Ini yang tadi Wira Sabik nih gimana? Jelas lah ya, jelas aktornya. Udah tahu lah ya, ini aktor utama film Safar. Di episode 2 ya, berarti episode 2 itu juga ada tuh yang nanyain siapa tuh IG aktor Safar. Oh iya, ada yang nanyain juga tuh. Siapa IG aktor Safar? Udah kita sampai di episode 2. Siap-siap aja. Oke. Kita mau berarti udah bahas dari latar belakangnya dulu nih. Gimana bisa terjadi nih ide buat bikin film Safar nih. By the way, Safar itu tentang apa sih filmnya? Premisnya gimana? Safar itu bercerita tentang seseorang yang sendirian menghadapi bulan Ramadan di Jordan tanpa keluarga. Iya. Drama
sad boy gitu lah orangnya. Jadi dia nggak punya teman, dia punya teman tapi teman satu doang dan ini premisnya dulu ya. Jadi seseorang yang sedang menghadapi bulan Ramadan sendirian di Jordan. Itu premis utamanya. Secara apa ya? Secara cerita ya gitu. Jadi dia sendirian, gak punya teman, keluarganya juga di Indonesia. Gak punya teman tuh maksudnya teman di Jordan ya, kecuali satu orang doang. Yang apa namanya di mana itu orang Indonesia tapi dia juga harus pulang kampung ke Indonesia. Gimana? Itu tapi bener loh. Itu waktu gua meranin Safar bener-bener ngedalemin tokohnya itu benar-benar harus sedih banget gitu. Soalnya benar-benar sepanjang alur itu kisahnya itu benar-benar sad gitulah pokoknya. Sad boy emang sad boy. Kelihatan sih. Kalau yang penasaran bisa langsung cek filmnya. Kelihatan banget. Benar-benar eksplisit. Sabik tuh mendalami banget tuh yang. Iya. Jadi selama gue acting itu benar-benar adegannya tuh rata-rata adegan-adegan sedih semua gitu, sendirian gak ada yang bahagia. Oke lanjut. Itu Sabik tuh pokoknya totalitas gitu. Oh iya. Ya. Ini lanjutin dulu ya tadi. Jadi kan akhirnya Sabik karena nggak punya teman, keluarganya juga di Indonesia, dia berusaha untuk ngontak keluarganya, untuk berusaha agar bisa ada Jordan. Ya akhirnya di endingnya ternyata tak disangka-sangka ya, tiba-tiba temannya datang dalam kondisi masih dari bandara gitu. Dari bandara langsung ke apartemen gitu. Dan itu jadi ngabarin lagi kan? Ya gak ngabarin sebenarnya kan di telepon tapi dia masih tidur. Tiba-tiba datang. Ya akhirnya itu menjadi adegan ending kayaknya paling kena juga sih. Mantap. Singkatnya gitu sih filmnya. Oscar itu. Nih. Terus ya udah berarti kita ceritain gimana terbentuknya. Benar. Ada cerita yang unik juga. Jadi sebenarnya termasuk yang bukan tidak direncanakan, maksudnya ada penghantarnya. Jadi kita bisa bikin film Safar ini ada penghantarnya. Gimana? Boleh diceritain dong? Jadi itu kita kan selama di Jordan kan ada program ya dari sekolah juga. Dan kebetulan itu masih Hamin berapa ya tur ya? Big Jan itu Hamin berapa Ramadan sih lupa gue. Pokoknya mungkin sekitar seminggu kali ya. 2 minggu. Oh, udah sekitar segitu berarti ya. Lama. 2 minggu, kayak 2 minggu. 2 mingguan ya. Nah, itu tuh sekitar 2 minggu. Ya. Nah, itu tuh ada seorang guru kita yang istilahnya minta tolong ke kita. Ke kita ini bukan ke Imani Studio maksudnya ya, ke angkatan kita buat sebuah video untuk ngucapin selamat menyambut bulan Ramadan. Ya, nah, jadi sekedar video ucapan gitu. Video ucapan gitu, bukan film. Dan salah satu persembahan buat orang tua juga gitu kalau salah. Iya, salah satu persembahan buat kawan di Indonesia dan orang tua juga terutama. Terus buat orang-orang perantau juga. Yoi, buat perantau. Kan di ending film ada tuh. Nah, lanjut lagi akhirnya kita mikir kan, apa nih yang menarik kalau cuma buat video kayak ngucapin gitu kayak bosen banget gitu. Iya, nanggung. Kita mikirnya masih itu nanggung. Iya, masa kita udah di Jordan loh. Kita udah di luar. Kalian aja buat film yang bisa ngambil daerah Jordan gitu, hal-hal yang dari Jordan. Ya udah deh, akhirnya kita brainstorming buat mutusin pakai cerita jadinya kayak film. Sebenarnya ini kalau bisa bilang tuh film indie ya. Jadi filmnya tuh yang tahu kan yang awal-awal kayak orang gosok gigi terus buru-buru. Jadi ceritanya sebenarnya kan ya simple banget, jadi nggak terlalu rumit. Oke, lanjut lagi akhirnya kita mutusin buat cerita. Sebenarnya kita harusnya di sini ada teman-teman kita yang lain juga ya yang bantu banyak juga sebenarnya di project ini. Kita sapa dulu dong. Mungkin kita sapa dulu. Lagi dengerin ada Raja Prawira, Indra Justisia dan siapa lagi? Udah Zudi temannya Tami. Oh ya Zudi juga jadi aktor ya. Ada banyak sih aktornya, ada Farel, ada Raknya. Ada Raka Zuhair. Oh ya ada Zuhair juga sebagai Arab ceritanya. Pas itu juga pas di Indonesia ya sebelum kita ke Jordan, kita tuh kayak punya satu target Imani Studio buat bikin film abroad gitu, buat bikin film di luar gitu. Internasional lah ya filmnya. Pada saat di Jordan, iya. Nah, yaudah berarti ini masuk ke proyek kita jadi gitu. Disambung-sambungkan jadi alhamdulillah terwujudnya lewat terwujud sih ya, iya. Maksudnya kayak kebetulan aja gitu. Akhirnya bisa kebentuk juga jadinya film. Padahal awalnya kan gak ada ide sama sekali ya. Iya. Cuman film awalnya doang paling. Kita tuh pengen kayak pengen ada ceritanya, cuman pengen pendek aja tadinya, kayak iklan-iklan Marjan gitu kan. Oh iya. Kita juga pikir gitu loh.
Iklan Marjan tau kan ya kayak iklan. Betul. Film jadi 17 menit. Tapi udah di perkatnya. Oke, akhirnya kita bikin, ya intinya itu sih buat ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa kepada semuanya gitu. Jadi mungkin kalau ada yang nonton ya, sebenarnya itu film lebih terasa buat orang tua dan kawan-kawan yang di Indonesia pas kita di sana ya, itu buat orang-orang yang ada di Indonesia sebenarnya kita buat. Jadi emang kita nggak rencanain ini film bener-bener short film yang bakal banyak ceritanya tuh wah susah lah, atau ceritanya yang emang bener-bener dirancang khusus buat jadi sebuah film tuh enggak. Kalau bisa dibilang ini sekedar cerita agar bisa nyampein ucapan ke orang-orang di Indonesia termasuk orang tua. Gitu sih. Terus, kurang lebih cerita singkatnya. Bikin skenarionya juga, skripnya itu paling cuma 1-3 hari ya, karena kita ramean juga. Terus ya udah dapat banget kan nih feelnya di sana kayak ya udah, ini ceritanya tentang apa nih? Ya udah tentang kita aja, gimana sih kita apa? Ya betul. Tapi bukan tentang kita, tentang mahasiswa, cuman kita ngambil hal-hal dari kita juga kan. Iya, maksudnya kita ya. Dari kita gitu. Ya udah sekarang lu ngerasain apa? Gue lagi kangen nih. Oh ya udah tulis kangen gitu. Maksudnya lu jadi gampang. Jadi apa yang kita rasain gitu ya? Kita buat cerita. Cepet banget. Kayak cuma sampai 1-3 hari langsung syuting gitu. Iya benar. Nah, selanjutnya kenapa nih aktornya si Sabik ini nih? Nah, itu gitu. Gimana Tur ceritanya Tur? Gimana tuh ceritanya? Coba aktor utama belum sama. Untuk masalah pemilihan aktor kan silahkan tanya ke Ismail. Saya kan ya tour guide. Itu sebenarnya pertama kali mikir bisa milih Sabik itu. Tadi dulu deh, lu ingat gak sih Jan, kita sempat mikir aktor lain gak sebelumnya atau Tur? Nah, ini gue tuh kayak ini loh. Ada prosesnya dulu kayak jadi Sabik kayak film. Iya kayak jangan coba-coba juga sebelum Kasuba ada yang lain dulu yang kita pilih, tapi kan gak cocok. Pasti itu kita mikirin Azam Kasuba karena langganan banget. Benar. Pasti bakal Azam Kasuba. Yang muncul pertama kali di otak kita. Seingat gue tuh sempat mikir Indra kalau nggak salah. Indra ya. Pasti kan Indra dalam project juga kan. Iya, Indra juga. Indra kita sebagai produser dia. Iya, Indra juga bertanggung jawab juga atas project ini. Nah, lanjut lagi akhirnya kita nentuin Sabik juga. Sebenarnya dari gue dulu ya, awalnya mikir kan pas awal-awal kelas 10 tuh Sabik juga orang kan kayak rame gitu ya, anak basket. Kan kalau gini ya, kalau misalnya buat film kan film itu biasanya nyari aktor yang kira-kira sutradara ya mau buat film pasti nyari aktor dia sebelumnya bisa lihat potensinya dulu kan, kayak anaknya gimana karakternya, apakah meriah itu orangnya asik ceria gitu. Ya gue banget. Nah iya pas gue kelas 10 tuh gue liatnya Sabik ini kayaknya orangnya ceria gitu. Dari ketawanya juga udah kelihatan gitu. Oh bisa lah ini buat acting. Entah ini emang firasat orang yang suka buat film atau emang gak tahu. Gue pas mikir gitu ya udahlah langsung Sabik aja. Kayaknya cocok nih. Nah tapi jadi kenapa dia sekarang mainnya filmnya sedih-sedih nih? Sini tuh karena gini. Karena dia orang ekspresif ya. Jadi kalau disuruh sedih gue yakin pas di film pasti bakal sedih banget mukanya. Kalau orang misalnya dia suka ketawa terbahak-bahak atau misalnya orang itu meriah gitu, ceria gitu. Nah pas disuruh sedih mungkin dia bakal ada potensi acting sedihnya tuh bakal dalam. Kalau dari gue ya. Gitu. Gue banget ya. Jangan yang setiap hari itu di Sabik ada banget. Palsu. Iya ceria palsu. Jangan emang sedih kehidupannya, bener kayak? Enggak juga. Boy. Tapi kalau di film beneran sad parah sih ya bang. Komentar orang-orang juga kayak sedih banget cerita. Udah lah kita putusin Sabik. Nah pada saat itu gimana lebih perasaan kayak ditawarin main film lah ya di sini, gimana? Maksudnya pada saat itu perasaan lu gimana? Ya gue antusias sih, gue ada temen yang Mail gitu berbakat buat bikin film, terus gue juga turut antusias juga gitu. Dan awal gue juga kaget tuh, tiba-tiba siapa yang ngajak gue ya? Fatur kalau nggak salah. Apa siapa ya? Enggak, Raja tau gue. Raja ngajak lu. Jadi itu ceritanya gue lagi alhamdulillah mau nyelesain setoran gue di Jordan. Oh iya bener banget ya. Jadi itu gue sambil gitu, udah pekerjaan sekaligus, tiba-tiba ditawarin buat main film Safar. Ya udah gue turut antusias aja gitu.
Ya, berarti lo ikut support lah ya dalam support. Ya. Pas dasar lo pengen support project ini. Seru juga kan bisa keliling-keliling Jordan. Iya ya, kita jadi keluar loh. Bisa keluar. Nanti kita bahas nih, bisa. Ini yang masalah apa cerita-cerita gimana kita bisa keluar ntar Fatur kayaknya banyak nih. Platinum tiket kita dapat. Tour guide soalnya kan paling banyak. Izinnya susah cuy. Iya izinnya. Bener gak lo? Maksudnya apakah ini film pertama lo juga? Maksudnya pertama kali main buat suatu film? Bener. Atau lo sebelumnya udah pernah? Ya sebelumnya mah paling drama-drama kecil-kecilan tau lah ya. Anak kecil gitu. Wah, kita belum ada yang tahu nih apa nih. Drama kecil-kecilan. Drama teater gitu maksudnya. Baru kali ini gue masuk frame gitu kan. Bener-bener di syuting, bener-bener dipublish ke YouTube tuh baru kali ini gue. Ngomong-ngomong lu main drama teater gitu atau gimana? Ya biasa. Acting gitu. Ya zaman-zaman bocah lah. Maksudnya pas masih kecil gitu ya, drama panggung gitu ya. Ngomong-ngomong nih Bik nih, gimana rasanya udah 5.000 orang udah lihat lu jadi sad boy di YouTube? Oh iya, 5.000. Alhamdulillah. Beneran? Naik 300-an. Ya nggak penting sih, pokoknya udah banyak lah, udah ribuan lah yang nonton. Itu yang versi ini ya, yang versi aslinya, karena kita kan udah buat versi diperbaiki lah setelah kita tahu banyak. Ya alhamdulillah banyak yang nonton. Alhamdulillah. Semoga bisa dapat. Mantap ya. Ada ngaruhnya nggak Bik ke apa followers lu apa kayak gitu? Enggak. Ada yang DM enggak? Actingnya keren apa gitu enggak? Ya, gue rata-rata baca di komen ini YouTube ya. Baca di komen ya. Apa ada yang bilang keren lah, ada yang bilang mendalamin banget tuh, ikutan sedih. Jujur nih ya, sutradara kan ada gue kenal Kak Iqbal, itu beliau sutradara film juga. Komentarin acting lo. Sebenarnya di sini ada Kak Iqbal doang sih, ada yang lain juga. Bagus actingnya. Katanya mendalami gitu. Mantep sih, mantep. Salting nih. Ya mungkin karena keseharian gue sedih gitu, jadi ke bawah ke acting jadi. Mungkin karena emang dasarnya sedih. Udah ya, berarti emang cocok banget nih. Cocok banget. Oke nih secara kita kan udah tahu nih secara first impressionnya Sabi gimana akhirnya bisa ikut. Gimana sekarang kita ngebahas tentang proses pembuatannya nih. Nah, kita tanya ke Fatur dulu, berapa lama Tur kalau lo masih ingat? Iya Tur, gimana? Pada saat itu kita proses syutingnya. Setahu gue, seingat gue, dan gue emang akurat sih, menurut gue 2 minggu ini. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu sebelum 2 mingguan ya. Dan 2 minggu juga itu jadi kita. Dan juga dipublishnya pun juga sebelum Ramadan itu seingat gue. Sebelum ya, kita tuh kejar-kejaran waktu sih pas itu. Tujuannya. Iya, betul. Dan Sabik juga di situ pas lagi mau hafalan ya, pas mau nyelesain setoran Quran. Ya. Jadi bener-bener itu simpang siur. Stres juga lo, agak ini juga. Agak jadi kan gue juga kemana-mana juga selalu bawa tuh. Selalu ngaji gue. Masya Allah ya. Makanya ini kunci actingnya bagus gitu ya. Allah Akbar. Bener-bener. Sekitar 2 minggu berarti itu udah termasuk proses syuting dan editing berarti ya? Editing udah, iya. Ini juga ngomong-ngomong ya, menjadi kalau masalah teknis ya, ini juga menjadi film yang pertama kita yang benar-benar kita syuting secara serius banget. Terus kalau secara teknis ya ini film 4K pertama kita. Maksudnya itu menjadi pencapaian juga sih bagi Imani Studio. Jadi bisa nontonnya lebih enak juga. Kalau secara produksi berarti 2 minggu ya Tur ya? Iya betul, 2 minggu. 2 minggu. Dan ini kalau bisa dibilang termasuk syuting film yang susah ya. Kan selama ini kita kalau episode sebelumnya ya kita ngebahas filmnya mudah-mudah aja gitu syutingnya. Nah kali ini menantang satu tempat lah ya. Karena menantang pasti banyak cerita kan di balik prosesnya. Apalagi kalau udah masuk ke ini wilayah kota gitu, pusat kota. Nah, kota itu udah rame banget. Masalah gini sama kultur budaya sana. Bener, beda banget soalnya. Kayak kita gini, masalah di Jordan itu kan kalau mau di Indonesia ya, kita megang kamera aja asal jepret-jepret video orang, mending lah dia diem-diem aja nggak bakal ngapa-ngapain. Masalah kalau di Jordan kayak gitu, megang kamera aja gitu di tengah jalan di pasar tuh langsung didatengin polisi. Disamperin. Disamperin.
Nggak usah polisi deh. Ada yang rada-rada sensitif gitu. Iya, orang toko. Karena pas itu jaga toko aja langsung ini bukan nodong sih, kayak mana sini kameramu, hapus videonya gitu atau fotonya. Udah maksudnya parah banget gitu, segitunya. Sama pas itu pernah kejadian sama teman kita Raja, pas dia lagi fotoin behind the scene. Habis itu ya biasalah sama pedestrian Jordan gitu kan, ditegur lah gitu. Itu pengalaman pertama, maksudnya sensitif banget soalnya negara sana. Sensitif, ya, bener. Benar-benar sembarangan. Ekstra gitu, hati-hati. Iya, nih ya, apalagi yang adegan Sabik buka sendirian di pasar itu yang di tengah kota itu. Oh gitu. Aduh, bener. Iya, ada orang Arab itu. Susahnya kayak apa? Soalnya itu kita buat dapat shot. Yang jalan di ini trotoar Postul Balat. Itu gue bener-bener ngerasain. Itu ramai banget. Masalahnya kan tuh lu misalnya dari jauh gitu. banget. Gue bener-bener jalan itu bener-bener diliatin orang-orang, kayak dipanggil-panggil gitu. Masalahnya nyaman aja gitu. Oh, dipanggil ya. Masalahnya kameranya kan gue syutingnya juga dari tengah loh, itu pusat. Kalau bisa dibilang kayak mungkin pusatnya. Jadi ini kan jalan ya, di tengah jalan pasti ada kayak apa tuh putaran gitulah. Nah itu tuh gue syuting dari situ kan. Wah itu gila sih. Jadi mental juga gitu. Videoin lu dari jauh. Terus juga yang adegan gue muterin lu dari bawah itu kan juga susah banget berkali-kali. Dan liatin, wah itu bener-bener orang-orang pada ngeliatin kita semua ya. Iya makanya itu berarti agak mental juga ya, agak takut sebenarnya. Banyak. Itu salah satunya. Selain itu juga apa Tur? Ada lagi nggak? Banyak kayaknya ya. Apa ya? Paling ini sih, ya pasti ada serunya, ada tantangannya. Apalagi di saat kita harus ngelobi sama orang Arab langsung gitu dengan keperluan kita, contohnya. Contohnya tuh gimana tuh? Scene di mana Sabik itu pengen buka puasa yang di balkon itu loh, yang dia buka puasa sendiri. Itu kita juga ingin ngelobi ke orangnya yang punya restoran, Pak, kita mau syuting sini, boleh gak? Katanya nggak boleh. Ya kenapa? Kamu nggak bayar apa-apa tapi kamu harus pesan ya. Oh ya udah boleh lah. Maksudnya gue kayak aduh bayar lagi. Nah apalagi tehnya itu mahal di restoran itu. So gue kayak aduh gimana ya? Harus bayar lagi. Sekitar akhirnya udah supaya pas itu gue beli 2 teh lah buat kita semua supaya kita bisa syuting situ. Jadi nih ya tehnya seharga 5 dinar. 100.000 tuh. Tapi enak kotor. 5 dinar. Tapi enak. Tapi iya enak emang. Enak lu sih minum. Nih masalahnya kita itu restoran, kita pakai buat syuting dan kita cuma beli 2 teh doang gitu. Maksudnya nggak berakhlak tapi nggak apa-apa kan. Yang penting kita boleh syuting. Kalau kayak gitu sih udah fair, udah. Iya ada. Tapi nggak apa-apa emang kan cuma buat syuting doang keperluannya. Tapi akhirnya kita malah kita malah makan gitu kan di akhir kan ya, kita makan di restoran apa sih namanya Tur? Tapi akhirnya kita iya restoran. Tapi itu beda restoran. Tapi itu beda restoran. Iya beda restoran. Ya akhirnya kita juga senang juga setelah stres dapetin shot. Yeah. Kita apa sih ini congratulations, maksudnya kayak senang congratulasi apa sih bahasanya? Ya gitulah. Selebrasi gitu kita akhirnya makan di restoran. Tapi itu belum scene terakhir sih, tapi itu belum. Karena kita tuh nyesuaiin jadwal kegiatan kita juga, karena kita juga lagi di dalam suatu program yang punya peraturan gitu. Jadi kita mau syuting keluar juga nyesuaiin jadwal sana. Banget. Apalagi juga ini kan gimana itu masih setoran gitu. Jadi kita juga harus pasin banget bener-bener dari segala aspek. Diizinin sama gurunya, Sabik bisa apa enggak. Fatur juga lagi ini kan ya ada kelas juga kan itu ya kalau nggak salah. Intens lah ya. Iya. Makanya kita agak saling bentrok-bentrok gitu loh. Jadi itu bentrok wah itu. Setiap ada kesempatan kita gunain banget. Ya. Kenapa bisa sampai 2 minggu juga gara-gara itulah ya. Karena mungkin kalau misalkan kita dapat everyday gitu, full day buat syuting mungkin nggak sampai 2 minggu lah ya. Oh Cuma iya. itu udah lumayan banget, udah kekejar lah gitu. Nah, efisien. Gue penasaran banget, kita semua penasaran banget di sini gimana nih tantangan atau apalah yang lu rasain pada saat syuting di Jordan. Lu bisa lebih ini lagi buat Sabik. Buat Sabik dulu nih. Gue nih.
tantangan jadi aktor Safar yang pertama ya kalau syuting di Syako tuh digangguin teman-teman kan, ada yang iseng gitu, misalnya ada yang lewat depan kamera, cuman nggak apa-apa sih kalau gitu mah, jadi pencair suasana gitu, jadi senang juga, aku juga ketawa aja gitu. Bener-bener juga tuh ada yang iseng tiba-tiba ya nongol gitu, udah mau gini kan tiba-tiba ada yang lewat gangguin gitu ya. Tapi ya juga sih sama mungkin jam di sana kayak jam pelajaran, waktunya sholat, waktunya ada kumpul gitu atau apa. Iya sih, pasti susah banget. Sama kayak di pesantren juga gitu pas di NF kan buatnya. Cuman selebihnya kalau syuting di dalam apartemen lebih aman lah, lebih safety perasaannya gitu. Cuman kalau udah mulai kita jalan keluar nih, udah mulai syutingnya kita ambil tempat-tempat di luar kan, kayak tempat umum, kayak di ada halte bus kan waktu itu pernah. Terus di apa itu? Universitas apa? Universitas Jordan. Jordan. Terus di panas pasar, loh ya, itu panas banget. Di pasar kota itu udah mulai harus nyesuaiin banget lah, harus punten lah sama warga sana gitu ya, orang sana lah. Enak ganggu. Gue punya apa sih? Yang pas di bro, gimana? Pas yang di adegan, enggak sih, sedikit cerita lucu aja. Pas di apa? Kita kan ada syuting di masjid ya. Itu juga tantangan juga soalnya. Pas syuting itu kita lagi ada orang sholat jenazah gitu. Jadi oh iya benar banget. Harus itu yang di adegan di film itu berarti di tag-nya di bagian apa sih, belakang masjidnya itu, bukan bagian utamanya. Di depan lagi. Ya, itu parah banget sih. Jadi, ya kita lagi syuting itu. Habis itu pas kita udah mau selesai syuting, kita dipanggil sama orang-orang yang lagi sholat itu. Kita dipanggil, disuruh ikut juga. Cuma kita keluar yang gitu loh, udah wafat gitu. Iya, namanya juga nggak tahu kan ya. Kira tuh ada kayak pengajian gitu kan, kumpul rame-rame. Ini ada apaan sih? Masuk tiba-tiba dipanggil. Tapi ya untungnya udah selesai syuting kan. Maksudnya adegan tuh udah diambil, pas balik kan dipanggil. Habis itu ya udah nggak usah, kita keluar aja, kita keluar. Kita kabur loh. Kita habis kabur itu jalan. Temen kita tuh si Zodi tuh dia bilang gini, lu mau nanti meninggal kagak ada yang sholatin gitu. Langsung kocak juga sih sebenarnya. Ngomong gini-gini, iya, kocak banget lah pokoknya. Asik itu juga, itu poin apa sih asiknya lah selama syuting. Kita balik lagi, berarti tantangan lu acting di film ini tuh sebenarnya nggak terlalu banyak ya, cuman kayak banyak nyesuaiannya aja sih sama kondisi di sana kan ya. Karena sih bagus, berarti gampang lah ya lu buat menyesuaikan suasana gitu. Sama lama nggak sih lu pas proses diri? Perasaan sedih aja. Pas actingnya karakter lu ngebangunnya susah nggak, Bik? Enggak sih, gampang. Nggak terlalu ya. Gampang ya, udah relate banget ya. Udah kebayang pas gue kasih cerita skenario udah langsung, udah ngerti lah ya, kebayang film itu sedih. 100% sedih nih, berarti rata-rata sedih semua nih adegan. Oke. Slow temponya gitu, sedih. Terus bagus. Sekarang dari kita nih, maksudnya ini bikin film di luar pertama kali, pasti ada tantangan pada saat proses produksinya juga nih. Tadi kita belum nyebutin secara khusus nih. Ada sih kayak ya kita ceritain lah, maksudnya salah satu ya cerita-cerita perjuangan kita bikin film di sana. Oke, gua ada. Dari siapa dulu nih yang mau cerita? Gua dikit aja sih. Selain yang tadi kan semua sebenarnya dibeberin sebagian besar ya, kayak dari budayanya yang susah ngatur waktunya, dan Sabiknya juga lagi ada program, dan Fatur belajar ada kelas. Gue juga ada cerita, gue sempet ingat kita tuh pulang, jadi abis syuting dari pasar gitu. Kan kita pulang ya. Nah itu tuh guru-guru tuh pada kayak ngirain kita kabur loh. Maksudnya bukan yang izin buat film. Akhirnya kita dipanggil ke kayak kantor guru gitu lah. Udah kebayang lah bagi pemirsa kan yang denger kalau dipanggil ke kantor guru bakal diapain. Ya, akhirnya kayak diceramahin gitu lah. Itu juga agak sedikit. Maksudnya udah syuting capek-capek nih. Udah syuting dapat shot. Seneng juga kan. Dibaliknya juga capek. Tiba-tiba sampai asrama malah terjadi miskomunikasi. Miskomunikasi sih sebenarnya. Ya. Itu sih sedikit. Kalau cerita dari gua itu pas syuting di
Universitas Jordan. Itu cuaca lagi panas banget. Itu adalah kayak take satu adegan yang lama banget karena kamera overheat terus. Oh iya, enggak. Benar. Gini, emang secara kamera gue emang kurang bagus buat panas juga, jadi wajar sih. Karena bodinya ini kan besi semua. Soalnya kita juga kan Ramadan tuh musim panas kan di sana. Dan itu benar-benar kita ngadem di warung tuh. Iya, di warung. Jadi pas banget kayak kalau dilihat di film mah. Iya, ada warung gitu. Jadi ngademnya di sana. Sampai mungkin setengah jam kayaknya cuman ngambil adegan Sabik nanya ke Zuhdi itu. Sama Zuhdi ya. Kita mention Zuhdi. Terus ada lagi nih, lu mau cerita ini nih. Yang gue mau ingetin ke si Mail nih. Jangan lupa, lu tuh ngedit di laptop yang gimana? Gitu. Oh iya, gue kasih. Jadi ini aja cerita aja. Sebenarnya laptop yang gue pakai buat ngedit itu laptop buat nelpon yang disedia fasilitas sekolah. Dan itu bukan laptop ini ya, jangan bayangin ROG, Razer, Mac. Itu laptop apa sih, Asus ya tuh ya? Asus yang diperuntukkan buat nelpon. Jadi masih i5 terus notebook. Terus RAM-nya 4 GB. RAM-nya ya gitulah, laptop buluk. Jadi banget. Dan gue ngedit stres enggak juga. Soalnya kan sambil santai kan, yang lu pada kan kagak megang elektronik ya. Gue bisa megang tiap hari dong, tiap malam. Terus sampai yang gue respect ke lu, gue bingung kok lu bisa gitu. Bener, gue tuh kayak sumpah emang respect banget sih. Ya, maksud gue gitu aja sih. Gue mikir kan gini, kayak gitu. Kita punya maksudnya bukan skill lah. Kita punya skill bukan berarti kita nggak bisa maksimalin di gear yang ada. Berarti gear tuh nggak harus bagus buat ngasilin karya atau sesuatu. Jadi ya kita bisa manfaatin aja. Ya contohnya gitu kan. Maksudnya bayangin aja filmnya 4K loh, 17 menit. Klipnya bahkan kalau asli lebih dari 20 menit mungkin. Diedit di laptop. Sebenarnya laptopnya nggak jelek banget, tapi buat film yang begitu itu udah kentang banget, dan hasil diedit lah dengan sempurna. Rendernya 5 jam. Fakta menyedihkan. Fakta menarik dan menyedihkan. Ada fakta menyedihkan lagi, yaitu gimana? File film Safar. Oh ya, ini masih ngomongin teknis ya. Mungkin dari segi file filmnya, mungkin berapa? Ini film apa ini? Masa file aslinya atau yang udah jadi? Yang hilang semua itu loh, yang maksudnya yang dihapus. Oh iya, jadi kan gini ya, itu laptop bukan punya kita. Jadi pas kita mau balik itu mau gue pindahin ke hard disk gue. Nah gue lupa semua file tuh udah ke delete gitu. Tapi untungnya udah jadi filmnya. Benar banget. Nah, dan sempat ini juga pas ngedit itu. Ya wajar lah, kalau bagi yang denger nih mungkin yang suka ngedit udah tahu banget ya, kayak tiba-tiba misalnya error gitu, GPU render error, jadi gue stres lah gara-gara saking kentang laptopnya buat ngedit film itu. Jadi gue tuh pusing juga sih sebenarnya, tapi ya udah akhirnya berhasil. Jadi itulah suka duka kita lah ya bikin ini film, tapi akhirnya kita puas banget sama project ini. Puas, itu kena banget. Terima kasih banget buat semua pihak yang kita mau ngucapin terima kasih ke semuanya, buat teman-teman kita, angkatan kita, NFBS, segala macam semua. Kan kita mau ngomongin Ustadz Yogi juga. Safar yang baru rilis, yaitu Safar Director's Cut ya. Iya. Jadi jelasin dulu tuh gimana. Jadi Director's Cut version ini sebagaimana versi Director's Cut yang lain, dia tuh versi yang diubah sesuai keinginan sutradara. Di sini jadi gini, kan sebenarnya kita awalnya pengen masukin film Safar ini untuk possible masuk ke lomba-lomba lain kan. Karena mungkin kita di pemikiran kita sekarang, kita udah tahu bahwa film Safar itu sebenarnya terlalu lama dan terlalu memakan banyak waktu. Jadi kita sebenarnya mikir gitu. Akhirnya gue mikir sama Ojan, karena di sini kan sutradara film ini kan gue sama Ojan ya. Gue mikir sama Ojan, gimana biar bisa masuk ke lomba-lomba nih film. Kita lihat rata-rata film itu festival atau lomba tuh rata-rata 15 menit kan. Jadi kita gimana caranya film ini nggak boleh 17 menit, at least di bawah 15 menit atau 15 menit. Ya udah, akhirnya kita mikir, oke Jan, kita potong filmnya. Nah dengan file yang, jadi kalau boleh tahu itu filenya kita nggak megang file asli, maksudnya bukan file per klip. Jadi kita film udah jadi satu gitu, terus kita harus bisa motong-motong. Itu jujur juga. Yang paling ribet itu pada saat ini ya.
Lu ngerti kan, Dur? Kan udah Fatur juga suka ngedit ya. Ngerti kan maksudnya itu film bukan project film yang gue edit jadi film. Gitu. Satu timeline. Satu video. Ya, gitu. Itu gue potong-potong. Oh. Jadi gue yang paling gak ngerti gue. Ya. Gue cuma tahu itu ada Wira gitu. Gue cuma tahu ada gitu. Yang susah itu pas nyambungin lagunya sih, karena itu parah banget. Karena kita nggak punya file aslinya, jadi bener-bener hilang semua file. Oh gitu, baru tahu. Jadi kita ngedit film yang udah jadi gitu, satu file. Makanya agak frustasi, tapi nggak apa-apa lah. Setelah di cross check, maksudnya setelah kita analisa lagi, banyak banget. Yang nggak penting ya. Yang gitu, junky gitu apa sih? Ya takut juga gini, orang nonton filmnya jadi bosen maksudnya. Mungkin kalau secara acting Sabi kan, ya emang dia kan sedih terus ya, tapi kan bakal udah tempo filmnya lama, acting Sabi kan emang di film itu juga diatur temponya lama, jadi orang nonton tuh kayak bosen banget sih. Gua jujur pas sekarang nonton film bosen. Makanya kita akhirnya putuskan director cut. Betul banget. Pernah gini, ada satu momen pas itu kita di Jordan ada buka puasa di kedutaan besar Indonesia di Jordan gitu kan. Pada saat itu gue bertugas buat nge-play nih film Safar di Wisma kedutaan sana. Siapa yang mau nonton 17 menit full coba. Nah itu kayak jadi ditayangin itu pas di sela-sela kita makan sama sholat tarawih gitu kan. Sebelum sholat tarawih kita play itu 17 menit, ngebosenin banget. Kayak cuman beberapa orang doang dari kita yang fokus ke filmnya. Jadi itu kayak aduh sedikit gak enak nih karena ini filmnya kelamaan gitu. Lu bayangin 17 menit. Iya, jujur dari pandangan kita sendiri juga kayaknya kalau nonton bosen ya nonton film yang aslinya itu ya. Maksudnya bosen banget. Walaupun di director cut ini andaikan ya kalau misalnya andaikan kita masih di Jordan, gue bakal buat director cut tuh beneran director cut. Maksudnya beneran film yang agak beda dari yang Safar asli. Soalnya kan buat informasi aja ya, director cut itu kan sebenarnya versi asli. Jadi misalnya gini, ada film, dia filmnya 1 jam. 1,5 jam gitu. Yang dimana kalau film buat di bioskop itu banyak kepentingan yang mengakibatkan filmnya itu banyak dipotong. Banyak faktor lah. Nah, kenapa ada timbul director cut version? Jadi kalau dicari kan banyak tuh film-film director cut itu apaan sih? Nah, director cut itu adalah versi asli yang diinginkan sutradara. Jadi dia tidak ada kepentingan di dalam film itu. Jadi benar-benar misalnya film yang di bioskop 1,5 jam, yang director cut versionnya bisa 2 jam. Yang dimana misalnya bisa ngubah ceritanya lebih bagus. Atau juga bisa sebaliknya. Gitu singkatnya. Tapi kita di sini karena agak berbeda konteks director cut kita, jadi kita ya udah seadanya aja, kita nggak mungkin syuting lagi kan di Jordan. Gitu sih sebenarnya. Pokoknya lu semua bisa langsung cek aja. Bisa cek aja sih Safar director cut. Nah, oke, ini ada 2 bahasan terakhir nih. Pertama buat Sabik, atau enggak gini loh. Kita ke Fatur dulu, Sabik buat penutup aja. Okay. Ada tips gak dari lo? Maksudnya buat syuting film di luar negeri gitu. Ya walaupun pas itu kita di Jordan, maksudnya pasti lo lebih berpengalaman lah. Iya udah veteran ya. Kalau menurut gue sih ya betul, itu kita butuh temen yang udah lebih tahu lapangannya kondisinya gimana. Soalnya kalau misalnya gak ada temen yang tahu kondisi lapangan gimana, kita bakal terpaksa harus survive sendiri gitu. Iya, betul gitu. Nah, kedua, gue tuh ambil banyak banget hikmah dari Mail itu loh. Mail yang gear is not everything gitu loh. Bener-bener itu jangan terpatok sama gear, sama material, itu jangan terpatok sama itu. Emang betul itu penting, tapi jangan biarin itu ngalangin lu pada gitu untuk berkarya gitu. Yoi, betul banget. Setuju. Ada lagi nggak, Tur? Itu aja sih. So far. Ini apa negosiasi orang luar negeri kali ada gitu kan? Trik-trik. Ya, itu yang itu skill pribadi kayaknya ya. Iya betul. Tour guide-nya harus juga harus jago sih. Dalam hal negosiasi. Itu memudahkan banget pada saat proses syuting nanti. Gitu. Terus buat Sabik. Iya, Bik, gimana? Gimana? Tips memerankan dan di luar negeri gitu. Jadi kembali lagi ke Fatur. Baik. Tour guide. Kembali lagi ke Fatur. Nah, ini pendampingan orang yang paham. Oh ya, benar. Sama daerah sana gitu. Kalau dari segi acting,
Ya dari segi gitu. Buat bisa jago atau jago kelihatan di depan kamera gitu. Gimana? Ya pertama percaya diri, pastilah jelas ya. Jadi faktor utama buat bisa tampil di depan kamera. Terus ya banyakin baca itu ya skripnya. Oke. Biar paham betul gitu. Biar bisa nempel ya. Kalau secara ke lapangan. Selama gua nge-direct lu pas gua nyuruh-nyuruh lu langsung paham gak? Maksudnya apa yang gue inginkan? Atau kayak masih perlu ngolah-ngolah dulu terus baca lagi gitu? Atau pas gua Biktar lu gini-gini langsung paham atau gimana tuh? Ya kayaknya sih ada sih bagian-bagian yang harus perlu detail gitu. Oh iya. Berarti kita apalagi waktu ini nih, yang bagian-bagian kayak gue disuruh ngelakuin hal-hal yang kayak makan mie. Oh iya. Masih aduh itu keren banget. Bagusnya gitu kan. Itu makan mie sampai wah Sabik muntah-muntah. Ada sih di Itu bener-bener muntah tuh. Totalnya berapa kali Sabik nih? Berapa kali ngambil ya? Sampai gue berapa ya? Lupa gue tuh. Banyak pokoknya. Ya, gue nonton di sini prihatin sih. Sama yang ini gak sih, Big, yang makan Belvita tuh sampai punya siapa gitu, stoknya sampai habis gitu. Aduh. Oh iya. Sampai gue bener-bener kenyang, tau gak? Itu sampai bener-bener gue kenyang gitu. Jadi salah terus gitu kan, actingnya gimana? Itu sampai bener-bener Belvitanya sampai habis gitu, sampai nyari-nyari lagi, sampai minum lagi, makan lagi. Iya, itu adegan yang pas gue stok habis ya. Oh iya, baru inget. Gue dari Indo nggak apa lah, tapi sukses alhamdulillah ini. Alhamdulillah, aktingnya totalitas sih, mantap lah. Acting gue mandi juga. Itu tuh, itu sebenarnya ini kita mau bahas aja ya. Itu pas acting itu tuh yang keren itu loh. Itu kalau kalian lebih detail lagi perhatiinnya. Iya. Itu karena kan kagak nyala ya. Kagak nyala itu kayak. Gimana jelasin nih? Itu aja nih buat special effect-nya. Ada kesalahan di situ. Jadi harusnya kan selangnya itu ke atas gitu kan ya. Tapi pada saat nggak nyala itu selangnya emang lagi diarahin ke tempat lain aja. Iya, jadi biar kelihatan nggak nyala, biar kelihatan mati. Ya. Tapi fakta aja ya buat pemirsa, maksudnya di Jordan itu tuh beneran loh sering mati air gitu. Makanan tuh ya terus makanan apalagi itu lantai atas. Apalagi ya apartemen lantai atas yang airnya itu biasanya paling awal mati gitu. Jadi sih gitu aja, sikat aja. For your information. Ini ada satu nih tuh pengen tahu dari Fatur. Ada satu pertanyaan mungkin lebih tentang Jordan ya, bukan tentang film. Ada ini nggak sih fun fact tertentu gitu tentang Jordan selama tinggal di sana? Mungkin buat info juga buat yang lain. Apa ya? Mungkin Jordan itu sebenarnya ini negara Arab, salah satu negara Arab yang mungkin nggak terlalu terkenal di kalangan itu. Paling kan kita sering dengarnya UAE, apa sih, Dubai, Abu Dhabi, kota-kota yang maju gitu kan, kayak terus Mekah, Madinah, Saudi Arabia, Suriah. Nah, Jordan ini di antara mereka semua itu, di keliling mereka. Makanya mereka itu juga Jordan ini kurang famous untuk orang-orang awam gitu. Soalnya emang negaranya itu ada apa gitu. Cuman tapi kalau buat turis terkenal banget tuh. Iya, kalau untuk turis paling cuma ada satu itu. Ya Petra Wadirum itu mungkin mereka mengandalkan itu untuk orang tahu Petra tapi mungkin nggak tahu Jordan kali ya. Jordan nggak tahu tapi katanya tahu mungkin ya. Kayak kita tahu Bali cuman nggak tahu Indonesia gitu, tahu Jakarta gitu lah. Ya gitulah, karang bule tahu Indonesia. Kayak tahu Bali. Terus di sana kan orang-orang Arab. Memang di sana tuh peraturan agak ketat. Sampai-sampai itu kadang-kadang kita tuh walaupun kita turis, kadang-kadang tuh ada mata-mata, kalau sana tuh jasus itu mata-mata yang sering buntutin kita dari belakang gitu. Serem banget. Makanya di sana tuh negara agak ketat. Terus orang-orang juga agak sensitif, tapi tetap masih ada orang-orang baik di sana. Banyak sih. Makanya tetap saat kita syuting juga ada orang yang welcome, ada orang yang sokap gitulah. Iya, pas di adegan buka puasa di balkoni kan itu orang samping kita itu kan ngajak ngobrol, gua malu. Iya, itu nanya-nanya. Mereka orangnya kayak penasaran banget gitu, kayak penasaran baik sih. Gitu.
bener gak sih kalau misalkan Jordan tuh disokong juga sama Israel, bener gak? Wah, kita ngomongin politik nih. Enggak usah ngomongin gini deh. Gue pengen tahu satu aja. Tapi iya deh, coba kita tanya veterannya gimana Kalau ya gimana ya? Kalau alam sih, tapi menurut info yang gue tahu, kalau masalah politik kan kita gak ada yang tahu ya, kita rakyat kecil masyarakat gak bakal tahu apa yang ada di balik skandal-skandal di balik mereka. Tapi so far sih pemerintah Yordan dan Yordania ini beraktif, mereka aktif dalam walaupun mereka itu tetanggaan sama Israel ya, sama negara Israel, tapi hubungan mereka sama negara Israel itu benar-benar seperti netral sama Israel. Terlihatnya netral. Ya, dan emang sangat netral sih, walaupun mereka kadang-kadang sering ambil zona wilayah, suka saling ambil, tapi sejauh ini Yordan itu termasuk negara yang netral, dan mereka sebenarnya itu bukan disokong sih, cuman mereka ini dibantu dan didukung oleh Inggris karena mereka negara Commonwealth. Iya. Oke, cukup panjang ya ini cerita yang Jordan. Iya. Gue juga sebenarnya gue tuh udah tahu masalah itu, cuman masih belum jelas aja. Akhirnya dijelasin juga oleh Fatur. Oke. Ya, terakhir nih, untuk mungkin waktu kita sudah cukup lama ya, kita akan segera akhiri aja. Gimana aja masih ada? Iya kan udah bentar lagi yang dengar pengen buka puasa kan ini. Kalau sekarang rekaman sih masih lama. Ya gitulah, selamat berbuka puasa. Dan ada lagi nggak terakhir nih? Ada yang mau dibicarain lagi nggak? Dari kita? Dari Sabik, Fauzan. Banyak tuh. Ada lagi nggak, Bik? Gini deh, lu pada kangen gak sih syuting? Gue sih kangen banget ya. Aduh, gue gak bisa berhenti. Kalau boleh tahu, kalau gimana ya? Jujur ya, gue sebenarnya kangen parah suasana syutingnya sih. Kalau di sana tuh enak aja gitu. Sama. Suasananya parah. Apalagi kan di sana pas syuting itu nggak tahu ya. Kalau di Indonesia kan kayak banyak polusi gitu. Panasnya tuh nyengat banget gitu. Kalau di sana kan enak ya, udaranya juga masih banyak anginnya, polusi dikit, orangnya juga nggak terlalu banyak, jadi nggak crowded. Suasananya nggak. Apalagi waktu ini nih, waktu syuting adegan terakhir, waktu teman-teman pada datang itu kan. Oh iya. Itu anginnya kenceng banget. Iya. Itu kalau nggak di reduce suaranya suara gitu kenceng banget tuh suara anginnya. Itu salah satu yang paling lama juga, paling banyak juga. Iya, karena soalnya diganggu juga tuh sama bocah-bocah. Iya benar. Aduh, lu mention di sana ya. Banyak mungkin kalau kalian udah nonton film dokumenter kita yang Harmoni Tanah Berkah, di situ saya sempat bercerita kalau orang Jordan itu sering banget ada anak kecil yang suka gangguin. Dan gangguinnya tuh bukan yang kayak ya ngata-ngatain doang, tapi ngatain juga, plus juga lempar batu kadang. Nendang-nendang gitu. Banget emang sih. Barbar, makanya kayak anak Palestina lah yang sering lihat di TV kan, yang jihad itu. Ya emang beneran ternyata di Jordan yang deket Palestina juga orangnya gitu. Barbar. Oke lah, udah cukup lama kayaknya. Ini kita bahasnya udah alhamdulillah udah dapat semua poin-poinnya. Dari Sabiknya, dari proses pembuatannya. Ternyata ini Safar salah satu film yang benar-benar bakal kita kenang banget kayaknya. Dan buat yang dengerin, mungkin dari Fatur tadi yang nguatin bener banget, gear itu bukan segalanya. Jadi kalau ingin berkarya, maksimalin aja apa yang bisa digunain. Gak perlu beli kamera mahal-mahal juga gitu. Saya sesuai kebutuhan lah. Terima kasih juga buat Sabik sama Fatur nih udah nyempetin waktu. Iya. Justru gue yang terima kasih nih. Iya. Gue juga terima kasih. iCast ya. Mantap. Terima kasih semua. Jangan lupa pantauin terus iCast selanjutnya. Berarti kita akan bertemu di next episode, di episode 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa buat kalian. Selamat berbuka puasa. Salam sineas.